Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan pertama kelas logika. Jadi sebagai pengantar, saya hanya mau menyampaikan definisi logika, jenis logika, dan prinsip atau hukum dasar logika. Definisi logika berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos. Logos itu artinya ilmu, pengetahuan. Biasanya istilah logos itu disandingkan dengan kata biasanya di depannya. Misalkan bio dan logos, jadilah biologi, ilmu tentang kehidupan. Psiko dan logos, psiko jiwa, logos ilmu, jadilah ilmu jiwa. Sosio dan logos, ilmu tentang masyarakat, ilmu tentang komunikasi dan lain sebagainya. Cuma di sini logos berdiri sendiri, artinya logika itu murni merupakan sebuah hasil pertimbangan akal, pikiran yang diutarakan lewat kata dan dinyatakan dalam bahasa. Jadi logika itu merupakan output dari pertimbangan akal dan pikiran yang menjadi sebuah pernyataan dari seseorang. Selanjutnya tentang jenis logika. Jenis logika itu ada dua. Ada logika alamiah, ada logika ilmiah. Bedanya, kalau logika alamiah itu kita tidak perlu belajar. Kalau logika ilmiah kita perlu belajar, perlu menempuh SKS untuk bisa menerapkan logika ilmiah. Atau paling tidak kita perlu berpikir panjang untuk bisa logika ilmiah. Contoh, saya mulai dari logika alamiah terlebih dahulu. Logika alamiah, contoh misalnya itu seorang bayi baru dilahirkan, dia akan menangis. Tanpa belajar pun, bagaimana sih caranya nangis? Itu si bayi itu nggak perlu belajar. Artinya logika alamiah itu sudah menjadi warisan alam bagi seseorang untuk dapat membedakan melalui akal dan pikiran. Contoh yang kedua, misalkan ini warnanya kuning, ini warnanya putih, ini tutup spidol warnanya hitam. Itu nggak perlu belajar. Anak umur 5 tahun sudah bisa membedakan. Kenapa? Itu logika alamiah. Contoh lagi, spidol dengan papan, lebih besar mana? Ternyata lebih besar papan, lebih kecil spidol. Itu juga logika alamiah. Baik, kita tinggalkan logika alamiah, lanjut kepada logika ilmiah. Logika ilmiah itu kita perlu pengetahuan khusus. Misalkan seorang arsitek membangun jembatan kereta api, misalkan jembatan kereta api. Nah, seorang arsitek harus bisa mengkalkulasi berapa kekuatan jembatan sehingga bisa menopang berat kereta api. Dan itu perlu pertimbangan yang luas, perlu pengalaman yang banyak, perlu pengetahuan yang cukup. Makanya itu disebut dengan logika ilmiah. Selanjutnya tentang hukum dan prinsip logika. Ini hal yang terpenting dalam logika. Jadi sama halnya dengan Indonesia, kita harus mengetahui prinsip atau hukum yang benar dalam menjadi warga negara yang baik. Kalau menerapkan logika, kita paling nggak harus mempunyai 4 prinsip untuk bisa menggunakan logika dengan baik dan benar. Yang pertama, prinsip identitas.
Kalau saya bisa rumuskan itu rumusnya A sama dengan A. Prinsip identitas. Kalau saya laki-laki, maka saya laki-laki. Oke ya, saya laki-laki, maka saya adalah laki-laki. Kalau laki-laki berarti rambutnya pendek. Kalau laki-laki berarti berkumis, kayak saya berkumis. Kalau laki-laki berarti pakai sarung, pakai kopiah. Sebagai santriwan. Nah, itu merupakan sebuah identitas dari laki-laki. Maka akan salah kalau laki-laki rambutnya panjang, laki-laki pakai kerudung, dan lain-lain. Oke, selanjutnya prinsip kontradiksi. Rumusnya itu A tidak sama dengan B. Jadi saya laki-laki, maka saya bukan perempuan. Saya berambut pendek, maka saya tidak boleh berambut panjang. Saya seorang santri, jadi saya harus berperilaku santri, tidak boleh berperilaku seperti anak yang tidak terdidik, dan seterusnya. Harus bisa membedakan. Oke, yang ketiga, prinsip tiada jalan tengah. Saya itu laki-laki atau perempuan ya? Atau saya itu setengah laki-laki setengah perempuan? Tidak ada seperti itu. Jadi di logika itu, kalau Anda laki-laki, maka Anda laki-laki. Kalau Anda perempuan, maka Anda perempuan. Jika Anda perempuan, maka bertingkah lakulah sebagaimana perempuan yang baik. Jika Anda laki-laki, maka berperilakulah sebagaimana laki-laki yang baik. Jadi tidak pernah ada prinsip tiada jalan tengah. Tidak ada tengah-tengahnya. Oke. Kemudian yang terakhir, prinsip cukup alasan. Misalkan dia perempuan. Kenapa dia perempuan? Oh, dia itu rambutnya panjang. Oh, dia itu melahirkan. Oh, suaranya lembut. Oh, perilakunya menyejukkan hati, dan lain-lain sebagainya. Itulah yang disebut dengan perempuan. Cukup banyak alasan untuk mengklaim bahwa dia itu perempuan. Laki-laki juga demikian, harus memiliki prinsip cukup alasan. Kenapa dia laki-laki? Dia orangnya tegas, suaranya besar, berkumis, berjenggot, dan lain-lain. Makanya seprinsip terakhir itu harus cukup alasan sebagai penopang dari 3 prinsip di atasnya. Baik, cukup sekian dari saya. Pertemuan pertama di kelas logika, maka akan dilanjutkan pertemuan kedua itu akan membahas tentang silogisme. Cukup sekian dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.